Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki dengan NIM 922024066 dari kelas 2 tes 3. Di sini saya akan melanjutkan tugas ke-9, yaitu merancang sebuah gudang menggunakan SAP 2000. Di sini langsung saja saya ke SAP-nya. Pertama-tama itu saya klik new model. Lalu satuannya kita pakai menggunakan KNMC, lalu grid only. Di sini number of grid lines-nya untuk X-nya itu 5, Y-nya itu 2, Z-nya itu 3. Untuk grid spacing-nya juga sama. Lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita edit grid data, klik kanan, lalu kita add new, kita modify, mohon maaf, lalu kita spacing terlebih dahulu. Untuk X-nya untuk Z kita masukin 4, Z2 nya 0,88301. Lalu kita oke saja. Ketika sudah seperti ini, kita selanjutnya klik menu define, lalu kita klik material, kita membuat materialnya dulu, add new material. Di sini standarnya kita ubah jadi user, lalu kita klik OK. Pertama kita membuat A36. Sini satuannya kita ubah dulu menjadi KGF. Sini 7850, lalu kita ubah lagi satuan jadi NMMC. Untuk FV-nya kita masukkan itu 245, untuk FU-nya 400. Sini kita kalikan saja 2 jadi 1,1. Untuk FUE-nya kita kalikan juga. Lalu kita klik OK saja. Lalu di sini kita add new lagi. Lalu kita klik OK. Di sini namanya kita ganti jadi BJTS. Di sini kita ubah dulu satuannya. Lalu kita ubah lagi jadi NMMC. Itu 90. Sini kita kalikan. Lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita klik menu define lagi.
section properties, frame section. Di sini kita membuat framenya, lalu kita klik add new. Di sini yang pertama kita membuat kita buat rafter. Di sini saya skip saja mempersingkat waktu. Baik, ketika kita sudah menginput semua dimensinya, di sini materialnya kita ubah dulu menjadi A36, lalu kita klik OK. Di sini kita add new lagi, lalu kita beli flank. Di sini kita membuat kolom. Di sini saya singkat lagi waktu. Ketika sudah, kita materialnya kita ubah juga, ubah jadi A36, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita klik add new lagi. Di sini kita akan membuat regel samping. Di sini saya persingkat lagi waktunya. Ketika sudah, di sini material kita ubah dulu jadi A36, lalu kita klik OK, lalu kita klik add new lagi, lalu kita pilih frame sectionnya kita ganti jadi curve form, lalu kita klik section. Di sini kita ganti namanya jadi Gordon. Di sini saya singkat lagi. Ketika sudah, di sini kita ubah materialnya menjadi BJTS 40, lalu kita klik OK. Di sini yang terakhir kita add new lagi, lalu kita ganti frame sectionnya menjadi steel, lalu klik circular. Di sini kita membuat ikatan angin. Diameternya itu 0,15. Di sini saya persingkat saja waktunya. Lalu kita klik OK. Di sini kita OK kan saja. Lalu kita langkah selanjutnya kita klik define, lalu ke load pattern. Di sini yang pertama itu ada depth, terus udah. Di sini yang kedua itu ada left loop-nya 0, kita add. Ketiga itu ada atap. Kasihan ya. Lalu yang keempat itu hujan itu water kita add. Lalu angin X. Di sini kita memakai di sini angin X nya itu kita menggunakan ASC 716. Kita add new, lalu angin Y kita add new. Untuk beban anginnya kita klik modify. Di sini untuk SS nya kita ubah
tipenya kita menggunakan one. Ini kita ubah jadi SC, kita modify. Untuk exposure-nya kita centang yang bawah, lalu wind speed-nya kita ubah menjadi 80,82. Di sini 0,85. Lalu di sini kita klik OK saja. Untuk anginnya juga sama, modify lateral, centang yang bagian bawah, lalu kita ubah jadi 80,82. Lalu kita klik OK saja. Lalu di sini kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita klik menu define, mask source. Di sini kita klik add new mask source. Di sini kita centang pada bagian bawah. Kita matikan checklist untuk elemen self-nya. Di sini kita add saja. Atapnya kita add juga, hujannya kita add. Tuh 2, 3, 4, 5. Untuk live-nya multiplayer-nya kita ubah menjadi 0,3. Lalu kita add. Lalu di sini kita klik OK. Lalu kita klik OK. Ketika sudah, langkah selanjutnya itu kita pilih menu define lagi, lalu kita ke function. Di sini response spectrum, di sini kita ubah dulu menjadi ASC716, lalu kita klik add new. Untuk function name-nya kita ganti menjadi Balikpapan. SS-nya kita ubah menjadi 0,00. S1 nya kita ubah jadi 0,08865. Periodnya kita ubah jadi 16. Lalu set class nya kita ubah menjadi D. Ketika sudah, lalu kita klik OK saja. Klik OK, lalu langkah selanjutnya klik menu define, lalu kita klik load case. Di sini kita add new locates. Untuk namanya itu kita ganti jadi gempa X. Di situ load case-nya kita ubah menjadi response spectrum. Di sini kita ganti sini untuk scale faktornya itu 2,5.
18, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Di sini kita add new lagi, lalu ganti namanya menjadi gempa Y. Sini kita ubah loadcast tipenya menjadi respons spektrum. Di sini kita ganti lagi jadi 2,18, lalu kita klik add, lalu di sini kita klik OK saja. Kita klik OK. Ketika sudah, kita klik menu define lagi, lalu kita klik load combination. Di sini kita klik add new. Di sini kita akan menginput bebannya. Di sini yang pertama itu 1,4 det ditambah 1,4 SDL. Mungkin di sini saya percepat saja karena ada banyak beban yang dimasukkan. Ketika semua beban kombinasinya sudah kita buat, di sini kita klik OK saja. Lalu langkah selanjutnya kita membuat garis menggunakan kolom untuk sebelah kanan dan kiri. Lalu kita ubah sectionnya menjadi rafter. Untuk sisi atasnya kita membuat garis bantuan. Lalu di sini kita accept saja, lalu kita klik garisnya, lalu kita klik ini ends and midpoint. Ketika sudah ada midpointnya, kita accept saja, lalu kita klik draw frame lagi. Di sini kita tarik garis. Ketika sudah, kita hapus saja. Ketika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita di sini kita akan memposisikan kolom menghadap ke depan. Di sini kita klik saja kolom pada bagian kanan dan kirinya. Lalu di sini kita pilih assign. Lalu kita pilih frame focal axis. Di sini kita ubah angle-nya menjadi 90. Lalu kita klik OK. Di sini kita nyalakan dulu extrude. Ketika sudah seperti ini, kita langkah selanjutnya itu ngeblok seluruh framenya. Di sini kita akan tambahkan dulu tumpuannya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan sendi. Kita klik OK. Di sini kita salah tumpuan. Kita menggunakan yang ini. Lalu
Lalu ketika sudah, di sini kita blok seluruh framenya serta tumpuannya, lalu kita klik edit. Lalu di sini kita klik replicate. Untuk dx-nya itu 3, numbernya 1, lalu kita klik OK. Ketika sudah seperti ini, lalu kita blok salah satu rafter, lalu di sini kita klik edit lines, kita klik edit, lalu klik edit lines, lalu kita pilih trim atau extends. Di sini kita modified ya. Di sini kita masukkan angka 8, lalu kita klik OK. Ketika sudah muncul garis titik-titik ini, lalu langkah selanjutnya itu kita klik saja semua titiknya. Lalu kita pilih klik edit, lalu di sini kita klik edit extrude, lalu extrude point. Di sini kita ubah terlebih dahulu menjadi boarding. Lalu untuk dx-nya itu 3, 0. Di sini kita masukkan 1, lalu kita klik OK. Ketika sudah, kita akan melakukan pada sisi sebelahnya. Lalu kita pertama tadi kita klik edit, lalu edit lines, divide frame, lalu kita klik OK. Lalu kita klik titik-titiknya, lalu kita klik edit lagi, lalu kita extrude. Di sini kita ubah menjadi boarding, lalu kita klik OK. Ketika sudah, kita akan membuat garis sisi kanan dan sisi kiri menggunakan regel samping. Kita ubah dulu menjadi 3 dimensi, lalu kita klik draw frame. Di sini kita ubah menjadi regel samping. Ketika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu pilih select. Select properties, frame section, lalu kita pilih boarding. Boarding dan regel samping. Lalu ketika sudah, kita close. Langkah selanjutnya kita pilih assign frame, lalu insertion point. Di sini kita ubah menjadi cardinal point-nya menjadi 2, bottom center, lalu kita klik OK. Ketika sudah, kita
Lalu di sini kita klik lagi select properties, lalu frame section. Di sini kita akan ngeblok rafter, lalu kita klik select lalu close. Di sini kita akan seperti langkah yang sebelumnya, kita klik sign frame, lalu insertion point. Di sini cardinal pointnya itu yaitu 8 top center, lalu di sini kita klik OK. Lalu di sini kita blok regel samping dan boardingnya, klik select properties, frame section, boarding dan regel samping, lalu kita close. Lalu di sini kita pilih assign frame local access, di sini kita ubah menjadi 12, lalu kita klik OK. Dia akan naik seperti itu. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ngeblok semua regel sampingnya. Kita pilih get previous aja, lalu kita pilih assign, lalu kita pilih frame, baru pilih release. Di sini kita checklist 22 dan 33, major minor, dan torsion. Lalu kita klik OK. Lalu ketika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sama seperti sebelumnya, kita select boarding dan regel samping, lalu kita kita blok juga kolomnya, dan rafter, close dan tumpuannya. Nah, ketika sudah, untuk rafter bagian depan nggak usah kita blok. Lalu di sini kita replicate, klik edit, replicate. Di sini dx-nya kita angka 3 dan numbernya angka 3. Lalu kita klik OK saja mungkin. Ketika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat ikatan angin dengan cara pilih draw frame, sini kita akan membuat garis. Oh ya, jangan lupa ini kita ganti dulu sectionnya.
jadi ikatan angin, dan momen release-nya kita ganti jadi pinet, lalu kita bikin garis. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan membuat ikatan angin. Selanjutnya di bagian sisi sini mungkin saya akan percepat saja. Ketika kita sudah membuat ikatan anginnya, di sini kita exit saja, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan pembebanan pada seluruh boarding. Di sini kita blok aja seluruh boardingnya, kita klik select, properties, frame section, boarding, lalu select, lalu close, lalu kita di sini kita klik assign, lalu kita klik frame, lalu di sini kita klik frame loops, lalu di sini kita pilih distribute, lalu load patternnya ini kita ubah dulu jadi hujan. Uniformnya kita ubah menjadi uniform loadnya kita ubah menjadi 0,2352. Lalu di sini optionnya kita add, lalu kita klik OK. Lalu kita lakukan langkah yang sama, kita select, get previous, lalu kita klik assign lagi, frame loops, distribute. Di sini kita ubah lah patternnya jadi LL, jadi atap, ya atap. Lalu uniform loadnya kita ubah menjadi 0,0516. Lalu di sini kita klik OK saja. Lalu kita select lagi get previous. Di sini kita klik assign lagi, frame loads, distribute. Nah, di sini kita ubah menjadi live load. Di sini uniformnya kita ubah menjadi 0 aja, lalu loadsnya kita ubah menjadi 1. Lalu kita klik OK saja. Ketika sudah semua kita masukkan pembebanan pada boarding, selanjutnya itu kita pilih draw pole area yang ini, lalu di sini sectionnya kita ubah menjadi none,
lalu kita bikin saja di sini centangnya kita nyalain dulu, objek. Mungkin di sini saya percepat saja. Ketika kita sudah membuat drawable areanya, mungkin di sini saya ada yang salah. Ketika sudah, kita accept saja. Lalu di sini kita akan melakukan pembebanan angin, yaitu kita klik saja, kita plug dulu pada sisi pada bagian samping, lalu kita klik assign. Lalu di sini kita klik area loop, lalu di sini klik wind pressure. Di sini yang pertama kita akan membuat angin X. Untuk angin X itu pressure conversion-nya itu 0,53. Sini kita pressure tipenya kita ubah dulu. Ubah menjadi order, lalu kita klik OK, lalu kita select get previous. Di sini kita klik assign lagi, lalu kita klik area loads, lalu kita ubah menjadi angin Y. Di sini jadi minus 40, minus 0,45. Lalu kita klik OK, lalu kita geser pada bagian atas, kita blok saja. Lalu di sini kita klik assign, kita klik area loads lagi, wind pressure, lalu kita ubah jadi angin X nya yang pertama, yaitu 0,69. Lalu di sini kita klik OK, lalu kita klik select get previous. Di sini kita klik assign lagi, area loads. Di sini kita ubah jadi angin Y itu 0,69. lalu kita klik OK. Jika sudah, kita pindah pada sisi sebelahnya, kita klik assign, lalu ke area loads, pressure. Lalu di sini kita ubah dulu angin X. Sini CP-nya 0,48. Kita klik OK. Lalu kita select get previous. Di sini kita klik assign lagi, area loads. Kita ubah jadi angin Y menjadi 0,37. Lalu kita klik OK.
Untuk bagian depan kita blok saja, kita klik assign area loads pressure. Di sini untuk pada bagian sisi depan kita itu masukkan anginnya saja, yaitu 0,43 pada bagian depan, lalu kita klik OK. Salah. Pada bagian samping terlebih dahulu kita masukkan, klik assign area loads. Sini yang X nya 0,43, lalu kita klik OK, lalu kita select assign area loads press. Di sini kita ubah jadi angin Y. Sini kita CP nya kita ganti jadi 0,45, kita klik OK. Lalu kita pindah pada bagian depan, kita blok saja, kita klik assign area loads pressure, lalu di sini angin Y yaitu 0,4, lalu kita klik OK. Lalu kita berpindah pada sisi belakang, kita klik assign area loads, lalu di sini 0,29, kita klik OK. Ketika sudah semua, kita langkah selanjutnya itu kita klik logo I pada bagian kanan atas, lalu kita klik view, lalu di sini kita akan mengubahnya sesuai pada data-data berikut yang merupakan data yang sesuai pada aturan SNI. Di sini kita kembali ke SAP-nya, desain code-nya kita ubah menjadi 360/10, framing tab-nya kita ubah menjadi INF, untuk seismic design kategori kita ubah menjadi B, SDS nya kita ubah jadi 0,1398, R nya kita ubah jadi 4,5. Ketika sudah semua, di sini kita klik OK saja. Lalu langkah selanjutnya itu kita pilih menu assign frame, lalu di sini kita pilih tension. Di sini kita checklist saja yang pada bagian bawah, lalu kita klik OK. Ketika sudah, kita klik menu selanjutnya yaitu di klik define, lalu kita klik load combination. Di sini kita add new, untuk load namanya kita ubah menjadi beban amplop. Lalu kita masukkan semua bebannya. Mungkin di sini saya percepat saja karena memakan banyak waktu. Ketika kita sudah masukkan semua load case-nya, di sini kita klik OK saja. Lalu langkah selanjutnya kita klik I pada bagian kanan atas. Lalu di sini kita select design combo, kita masukkan lagi beban kombinasinya ke design load combination.
Lalu di sini kita klik OK. Ketika sudah semua, mungkin di sini kita run saja. Kita klik analyze, kita klik run. Di sini date-nya kita matikan, modal aja kita matikan. Lalu di sini kita klik run saja. Di sini Oke, cukup sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.